Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Babang mau ngasih tahu atau ngasih info buat teman-teman semua. Seperti biasanya kita akan ngebahas obat-obatan pada reptil teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, ternyata ada obat-obat apotek gitu ya teman-teman, yang biasa kalian pakai, yang biasa kalian gunakan untuk mengobati diri kalian, bisa digunakan untuk reptil loh teman-teman. Ternyata ada beberapa jenis obat yang bisa kalian gunakan atau terapkan ini pada reptil kesayangan kalian. Kira-kira obatnya apa aja? Simak selengkapnya teman-teman. Yang di nomor pertama mungkin kalian tahu obat PK. Ya, obat ini. Obat ini biasanya kalian gunakan untuk mengobati penyakit kalian, yaitu gatal-gatal ataupun luka basah ya teman-teman, ataupun ya penyakit-penyakit kulit lah biasanya teman-teman. Ternyata obat ini juga bisa digunakan kalian pada reptil pada penyakit cacar teman-teman. Reptil juga memiliki penyakit cacar teman-teman. Nah, obat ini bisa kalian gunakan dalam atau untuk mengatasi penyakit cacar pada reptil teman-teman. Bagaimana cara penggunaannya? Mudah kok teman-teman. Jadi kalian cukup memandikan atau menyemprotkan PK setelah dicampur air gitu pada kulit reptil kalian. Contohnya kita di sini biawak ataupun ular ya teman-teman. Ular semi akuatik biasanya suka terkena penyakit seperti ini ya teman-teman. Kalian cukup mensiram badan si ular ataupun ya apapun reptilnya setiap pagi sambil dijemur teman-teman, tapi tidak perlu direndam ya. Kalian hanya perlu untuk menyiram ataupun menyemprotkan pada bagian yang cacar. Kalau bisa untuk penyakit-penyakit seperti ini kalian harus bergerak lebih cepat teman-teman, karena dapat ya menular lah penyakit seperti ini tuh. Takutnya keburu merambat ke bagian-bagian lain, jadi kalian lebih sulit nanti menyembuhkannya teman-teman. Oke, itu nomor 1 ya teman-teman. Di nomor yang kedua kita punya betadine teman-teman. Betadine adalah ya obat-obatan ataupun yang mayoritas masyarakat punya ya. Jadi biasanya dia mengobati luka, disembuhkan menggunakan betadine teman-teman. Ternyata betadine juga bisa untuk menyembuhkan reptil ya teman-teman. Jadi misalnya reptil kalian sakit seperti luka robek ataupun ya luka-luka yang biasa kita lihat berdarah, jadi itu betadine bisa juga digunakan pada reptil teman-teman. Siapapun pasti menggunakan betadine jika reptil kalian terluka ya teman-teman. Jadi betadine bisa salah satu obat yang bisa digunakan kalian mengobati kulit luka pada reptil teman-teman. Di nomor yang ketiga kita punya Listerine teman-teman. Wow, Listerine adalah obat ataupun cairan untuk kumur-kumur pada manusia ya teman-teman. Dan ternyata juga Listerine bisa digunakan pada reptil teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya reptil disuruh kumur-kumur mungkin nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalian harus mencampurkan si Listerine tersebut dengan air secukupnya, sedikit aja sih sebenarnya ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Kalian semproti aja si Listerine pada mulut si reptil teman-teman. Kira-kira Listerine itu obat untuk apa ya teman-teman? Ternyata Listerine itu bisa mengobati sariawan juga teman-teman pada reptil. Contohnya mungkin bisa diaplikasikan ke ular ataupun biawak, itu terserah kalian. Pokoknya reptil kalian bisa dikasih Listerine itu pada reptil yang sariawan teman-teman. Itu terserah kalian. Cara penggunaannya cukup disemprotkan aja pada area yang sariawan ya teman-teman. Dalam beberapa hari mungkin saja insya Allah bisa cepat mengeringkan bagian yang sariawan. Oke? Di nomor 4 kita punya minyak ikan teman-teman. Wah, minyak ikan tuh salah satu obat yang simple ya teman-teman. Manusia pasti suka makan minyak ikan, terutama saat kalian kecil teman-teman. Nah, minyak ikan tuh sebenarnya bisa digunakan loh teman-teman untuk reptil. Jadi cara penggunaannya ataupun manfaat dari minyak ikan yaitu bisa menambah nafsu makan reptil kesayangan kalian teman-teman. Kira-kira bagaimana ya cara menggunakannya? Kita di sini coba aplikasikan pada salva ataupun retik bisa teman-teman. Kalau misalnya yang pakannya tuh
pakan mati ya teman-teman. Coba kita contohkan misalnya pala ayam. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa masukkan si minyak ikan itu ke dalam paruh pala ayam teman-teman, atau bisa dimasukkan langsung ke dalam layarnya. Lalu kita kasihkan ke itunya, ke reptilnya. Cuman nggak usah banyak-banyak sih teman-teman. 1 ataupun 2 butir juga udah cukup menurut Babang untuk minyak ikan tersebut. Kalau misalnya pakan yang hidup, kira-kira gimana? Kita bisa basahi pakan kalian menggunakan minyak ikan. Contohnya ya burung ataupun puyuh atau juga tikus bisa kita baluri pada pakan sebelum kita kasih makan teman-teman. Karena kalau misalnya pakan hidup sebenarnya agak sulit ya teman-teman. Jadi kita bisa baluri saja pakan kalian yang kalian akan siapkan untuk pakan reptil kalian. Kita baluri dulu dengan minyak ikan agar si minyak ikan tersebut dapat masuk ke dalam perut reptil kesayangan kalian. Atau misalnya iguana bisa langsung taburi aja minyak ikannya ke pakan atau ke sayuran yang akan dikasih ke iguana kesayangan kalian. Oke? Di nomor yang terakhir ini adalah Combantrin teman-teman, obat cacing ya. Obat cacing ini bisa kalian gunakan pada reptil kalian juga loh teman-teman. Kira-kira bagaimana cara penggunaannya? Sebenarnya dosis untuk yang pas itu belum ada ya teman-teman. Kalau misalnya Babang sendiri menggunakan Combantrin atau obat cacing, biasanya kalian tahu pipet yang kecil itu, yang segini paling ya segini sih pipetnya. Kalian bisa sedot tuh obat cacing itu, Combantrin ini, sedot menggunakan pipet, langsung masukkan ke dalam mulutnya biar ditelan. Kalau misalnya dicampur air bisa sih sebenarnya, cuman takutnya kurang bereaksi ya teman-teman, karena air yang kita kasihkan belum tentu diminum semuanya juga. Yang ada malah dikotorin oleh kotorannya ya teman-teman. Kalau Babang buka mulut si reptilnya, lalu kita teteskan 1 pipet itu ke dalam mulut reptil gitu teman-teman. Kalau waktu itu Babang nyobanya ke Piton reticulatus atau sanca batik ya teman-teman. Alhamdulillah setelah dikasih itu besoknya atau 2 hari kalau nggak salah, bareng sama pupnya itu cacing pada keluar. Cacing pitanya tuh banyak banget teman-teman. Tapi setelah Babang kasih minyak obat cacing itu, Combantrin itu, retik Babang badannya jadi sesek, terus gak kurus, karena full yang dia cerna itu langsung masuk ke otot dan kecerna, istilahnya keserap langsung ke dalam tubuh ya teman-teman. Jadi nggak kemakan sama si cacing pita itu. Jijik. Pokoknya kalau misalnya reptil kalian kurus tapi makannya lancar, itu patut dicurigai teman-teman. Bisa saja reptil kesayangan kalian itu cacingan teman-teman. Maka dari itu obatnya bisa langsung pakai Combantrin teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah 5 obat yang bisa kalian gunakan pada reptil. Obat itu bisa kalian temukan di apotek terdekat ya teman-teman. Karena obat itu bisa biasa juga digunakan pada manusia, dan kalian juga bisa mengaplikasikan obat-obat itu pada reptil kesayangan kalian. Semoga setelah Babang bikin konten ini, kalian lebih tahu tentang cara mengobati reptil yang sakit ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe juga channel Babang, agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.